Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nahana 'an ittiba'il hawa'i wasyaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Badallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masyiral muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Berangkat kita dari sepotong ayat Al-Qur'an yang kita bacakan di awal mukaddimah tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seluruh umat manusia serta jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah berubudiyah kepadanya semata. Dalam rangka berubudiyah artinya umat manusia serta jin hendaklah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang telah diciptakan oleh Allah ini ataupun dengan ibadah-ibadah lainnya. Dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kiranya mempunyai peraturan ataupun aturan perundang-undangannya. Kita istilahkan seperti itu. Akan tetapi yang terpenting bagi kita dalam melaksanakan ibadah ini agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab I'lam Sunnah Al-Mansurah dikatakan, mata takunu amalun ibadatan. Kapankah sebuah perbuatan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, ibadah itu akan bernilai, katakanlah amal kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala akmala fihi syai'an, berhimpun pada ibadah itu dua kesempurnaan. Kesempurnaan yang pertama kamalul hubbi, sempurna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun bentuk ibadah kita, kita tanamkan dan kita tancapkan nilai-nilai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berangkat daripada nilai-nilai itu, segala rutinitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bernilai di sisinya. Banyak yang beramal akan tetapi tidak ada nuansa cintanya. Artinya dengan ketiadaan cinta tidak akan melahirkan makna ikhlas di dalam ibadahnya.
Maka penting kiranya kita menanamkan cinta untuk menumbuhkan rasa ikhlas itu sebagai apa? Ruhnya ibadah itu. Al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah ruhnya ibadah itu. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari nilai-nilai ikhlas ini akan tertanam pula keyakinan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalam beribadah ini adalah al-aslu fil ibadah tauqif wal itba. Pokok landasan daripada ibadah itu sendiri adalah tertunggu. Tertunggu kepada apa? Tertunggu kepada dalil yang sah. Banyak yang beramal akan tetapi amalan-amalannya tertolak dikarenakan menggunakan dalil-dalil yang tidak sah menurut penggunaan dalil itu. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang kedua tentunya adalah akmala fihi syai'ani, yang dimaksudnya adalah kamaluz zilli, kesempurnaan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak akan menghukum hambanya yang senantiasa menyembahnya. Akan tetapi Allah akan murka tak kala perintahnya tidak dilaksanakan hambanya. Artinya beramal tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini artinya segala sesuatu itu harus kita kedepankan. Islam ini lahir sesuai dengan konteks-konteks yang dekat dengan masyarakat tak kala itu. Maka yang terpenting bagi kita, maka di dalam Al-Quran itu ada istilah asbabun nuzul. Maksudnya apa? Haruslah Al-Quran itu dipahami di tengah masyarakat sesuai dengan konteks yang berlaku tak kala itu. Maka di dalam memahami dalil, memahami Al-Quran dan lain sebagainya, perlulah kita memahami konteksnya. Di sudut pandang Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Di sudut pandang hadis ada asbabul wurudnya. Maka kedua-dua ini haruslah kita kedepankan tak kala kita mengamalkan satu hadis ataupun satu ayat tersebut. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang terpenting bagi kita di dalam mengamalkan segala sesuatu ataupun menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hal tersebut yang terakhir, setelah kita bertauqif kepada amalan-amalan, kemudian itba kepada perbuatan-perbuatan Rasul, perbuatan-perbuatan sahabat. Jangan lagi dikarenakan perbedaan pendapat, selang sengketa kita terhadap suatu pokok permasalahan furu'iyah, pokok-pokok cabang yang bukan menjadi landasan. Ini yang menjadi kita ribut di tengah kehidupan bermasyarakat, bahkan di dalam menjalankan agama ini. Tentunya yang kita inginkan dengan adanya agama ini menjadi suatu rahmat bagi kita semua. Dalam arti kata, agama sebagai barometer, jalan tengah bagi kita untuk menyelesaikan kisruh yang ada. Itu yang terpenting bagi kita. Itba kepada Nabi, itba kepada perbuatan sahabat untuk melaksanakan segala bentuk rutinitas ibadah kita. Poin yang terakhir yang terpenting bagi kita di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita haruslah menanamkan keikhlasan yang tertancap sedalam-dalamnya di hati kita masing-masing. Karena ikhlas itu pula kemurnian ibadah itu akan kita lalui dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, poin yang terakhir ini kiranya menjadi satu pedoman bagi kita, bahwasanya
ada suatu bentuk ibadah yang tidak akan bisa dimasuki oleh segala pintu melainkan pintu ini. Iblis akan senantiasa menggoda umat manusia dari beberapa pintu, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan lain sebagainya. Akan tetapi satu pintu yang tidak mampu ditembus oleh iblis itu adalah pintu keikhlasan. Maka tak kala pintu keikhlasan ini kita kunci serapat-rapatnya, maka niscaya tidak akan ada lagi godaan yang mampu merusakkan amal ibadah kita. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu ikhlas ini sebagai barometer kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang amat penting bagi kita adalah menanamkan nilai-nilai khusyuk di dalam ibadah kita. Ada ikhlas tapi tidak ada kekhusyukan. Ada yang mengatakan ikhlas itu tidak wajib. Memang ikhlas itu tidak wajib, dan ada di kalangan sahabat tidak mampu untuk khusyuk di dalam ibadah itu. Tapi yang senantiasa ikhlas itu merupakan suatu perbuatan yang harus bagi kita. Nah, berkenaan dengan khusyuk ini pula, tentunya khusyuk ini sebagai kendaraan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa meniti jalan, tak kala ingin masuk jurang, tentulah mestinya ia kembali kepada jalan kembali untuk lurusnya ibadah itu. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin terakhir yang teramat penting, tak kala kita menyembah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kamalul dzilli, kesempurnaan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala kita solat, misalkan kita mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, kita masukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita, kita keluarkan kebesaran makhluk yang sempat singgah di relung hati kita masing-masing. Supaya apa? Terpatri makna penghinaan diri kepada Allah. Enggak ada yang besar dan tidak ada yang agung melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua kesempurnaan ini, kesempurnaan cinta yang berangkat dari ikhlas, kesempurnaan penghinaan diri yang berangkat dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sandingkan dengan ikhlas di dalam beribadah dan khusyuk di dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilai-nilai ibadah kita akan bernilai dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.